Jumbo, Pak. Orang sudah teluk. Kasi mali ako dyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua di channel Fandi Arman. Nah, di video ini ada video yang menarik lagi guys, yang keren untuk kita bahas. Ada seorang bapak-bapak yang tetap melanjutkan sholatnya meskipun saat itu sedang banjir, dan banjirnya itu sampai di dengkul. Dia tetap melakukan sholat, tidak berhenti, tidak memberhentikan sholatnya. Nah, ini banyak yang pro, banyak juga yang kontra. Ya. Nah, kalau gue tergantung sikonnya, tergantung konteksnya. Dia sholat itu pada saat sebelum banjir datang atau setelah memang sudah banjir dia melakukan sholatnya. Nah, kalau misalnya dia melakukan sholatnya itu sebelum banjir dan banjirnya itu datang pas di pertengahan sholatnya, nah itu gue pro, tetap lanjut. Gue sangat wow, luar biasa bapak ini. Dia lanjut ya, nggak memberhentikan sholatnya. Gue sangat salut. Cuman kalau dia itu melakukan sholatnya itu sesudah banjir ya, banjirnya itu sudah sampai dengkul dia memaksa untuk sholat, itu sudah lain niatnya. Menurut gue ya, niatnya udah beda kalau seperti itu. Kenapa? Ya mungkin lu tahu ya niatnya untuk apa. Kalau dia sholat itu pas sesudah banjir ya, banjirnya sudah sampai dengkul. Mungkin kita langsung cek dulu ya videonya, biar lu nggak bingung dengan cuap-cuap gua ini. Biar kita bisa saling nyambung, gua kasih lihat videonya. Check it out. Tuai pro dan kontra, bapak ini tetap jalankan kewajiban sholat meskipun sedang dilanda banjir sedengkul. Asik. Pak. Jumbo, Pak. Orang sudah Sujudnya. teluk. Kasi mali ako dyan. Macam tunjuk-tunjuk. Sudah berhasil. Kasi pakcik ni sudah terkusyuk. Nah itu ya, gue nggak bisa komentar apa pro ataupun kontra sama ini ya, karena gue nggak tahu dia ini sholatnya itu sebelum datang banjir atau setelah banjir. Kalau sebelum banjir, gue pro sama bapak ini, gue salut ya kalau sebelum datang banjir ya. Dan banjir itu di pertengahan sholatnya baru membasahi, baru sampai dia tetap melanjutkan sholatnya. Itu gue salut, keren banget bapak ini, asli sumpah. Cuman kalau bapak ini sholat pas memang banjirnya sudah sampai sedengkul ini, dia melakukan sholat seperti ini, gue sangat kontra. Karena ada kemungkinan niatnya bukan lagi untuk sholat, tapi untuk hal-hal lain. Karena kalau mau sholat nggak mesti di sini, di tempat lain yang nggak terkena banjir, itu masih ada. Kalau dia memaksa sholat seperti ini, ya ini ada niat terselubung. Kalau misalnya ini dia sholat setelah banjir ya. Cuman kalau sebelum banjir, gua salut, keren bapak ini. Oke, mungkin kita cek. Ini videonya gua nemuin dari No Dots. Media sosial ramai membahas video viral seorang pria yang tetap melaksanakan sholat meski rumahnya terendam banjir hingga setinggi lutut. Video ini awalnya disiarkan langsung di TikTok sebelum diunggah ulang oleh akun TikTok Kaltara A1. Menarik perhatian warganet. Dalam video tersebut, pria yang tampak parubaya itu terlihat khusyuk sholat di tengah genangan air, memicu berbagai reaksi
Beberapa warganet mengapresiasi keteguhannya, sementara yang lain mengkritik, mempertanyakan keputusan sholat di lokasi banjir, dan menyarankan mencari tempat yang lebih layak. Dari sudut pandang fikih, sholat dalam kondisi seperti ini dianggap sah selama syarat-syarat sah sholat terpenuhi, seperti pakaian suci dan tempat yang bersih. Namun jika air banjir mengandung najis, hal tersebut menjadi pertimbangan untuk mencari tempat lain. Perdebatan pun muncul di kolom komentar. Dengan sebagian mendukung keteguhan pria tersebut dan sebagian lainnya menyebutkan bahwa air banjir umumnya bercampur dengan kotoran sehingga kurang layak untuk digunakan sebagai tempat ibadah. Iya, masuk sih. Ya. Cuman gue masih kayak tadi ya pendapat gue ya. Kalau dia ini sholat sebelum banjir, ya sebelum ada banjirnya, itu dan banjirnya datang setelah di pertengahan sholat dan dia tetap melanjutkan sholatnya, itu gue sangat pro sama bapak ini, sama keteguhan hati bapak ini. Nah, kalau misalnya dia sholat pas banjirnya sudah ada, dia melakukan sholat, gue sangat kontra. Niatnya bukan untuk sholat lagi, niatnya bukan untuk menghadap Tuhan lagi kalau seperti ini. Lanjut, ini kita bacain komentar, ada dari ini nih, Anang. Ini musisi nih. Mau komentar pro, dihujat yang kontra. Mau komentar kontra, pasti dihujat yang pro. Ya sudah, gak jadi komentar daripada saling hujat. Ini yang merekam dan ngeposting pasti sedang ketawa puas. Gak tahu kalau yang sholat cuma Allah yang tahu. Benar, sepakat. Syarat sholat mesti berakal sehat. Kayaknya kalau darurat gitu gak mesti sholat sempurna, Pak. Duduk di bangku atau gimana. Ya sih, itu kalau misalnya dia sholat sebelum banjirnya datang ya, nggak masalah. Cuman kalau dia sholat pas banjirnya sudah ada kayak gini ya, masalah. Karena masih ada tempat lain. Semakin lama sujud, semakin dekat dengan Tuhan. Salah di tempat yang baik alias layak. Kan bisa duduk, Pak. Islam itu tidak mempersulit. Nah, iya juga sih, bisa sambil duduk juga sholat. Bener. Ya, langsung baptis. Syarat sah sholat berakal. Pak, kagak banjir, lu kagak sholat. Giliran banjir pura-pura sholat, biar viral. Nah, ini takutnya itu kesini arahnya. Ya, karena itu tadi, dan gue nggak bisa mastiin ya. Karena videonya juga ini sudah di pertengahan ya. Kalau misalnya dia sholat itu karena sebelum banjir ya nggak masalah. Gue pro banget sama bapak ini. Kalau sebelum banjir ya, dan banjirnya datang di pertengahan sholatnya dan dia terus tetap lanjutnya. Antara belum tahu atau cuma konten, alangkah lebih baik kalau dicari tahu dulu dan dibikin konten tutorial salat saat banjir. Ilmu dapat, engagement dapat, pahala bisa ngalir. Bener banget. Oh, sepakat nih, keren nih, Dena. Kacau. Kocak, guys. Ya, kocak kalau misalnya dia ini hanya sekedar bikin konten, hanya sekedar bikin viral ya. Hanya sekedar mau viral, kocak banget. Cuman ya, kita nggak tahu ya, karena ini media sosial, terkadang apa yang terlihat di media sosial itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Ya, yang terlihat di media sosial itu terkadang menipu banget ya. Gue banyak melihat yang terjadi di media sosial ya, banyak fitnah bertebaran, banyak hoak, dan apalagi potongan-potongan video ini sangat bahaya kalau kita nggak jaga-jaga kata-kata ya. Karena yang ditampilkan di media sosial ini belum tentu seperti apa yang terlihat ya dengan faktanya. Itu kadang tuh beda banget. Dan kadang tuh ada alasan-alasan tertentu yang masuk akal. Kenapa dia melakukan seperti itu? Dan kita nggak bisa sembarang ngejudge ya. Tapi ya untuk ini aja lah, hiburan aja. Karena ya di kontennya juga kan, yang kontennya juga ketawa-ketawa juga, pasti keluarganya juga tuh ya. Dan bingung sih. Mungkin lu yang punya pendapat lain tentang hal ini. Gue
gue akan pro kalau dia itu sholatnya itu sebelum waktu banjir datang. Pro banget, gue sangat salut banget ya. Cuman kalau dia tuh sholat pas banjirnya sudah ada seperti itu, ya niatnya bukan untuk sholat lagi, dia niatnya bukan untuk menghadap Tuhan lagi, niatnya hanya sekedar untuk, gue nggak tahu niatnya apa, tapi yang pastinya bukan untuk menghadap Tuhan lagi kalau seperti itu. Karena tempat sholat gue yakin masih banyak di situ yang tidak ada airnya, masih bisa sholat ya. Dan kalaupun tidak bisa, itu kan masih ada kursi tuh, bisa sholat sambil duduk. Betul kata yang komentar tadi. Oke guys, ini menurut gue aja ya. Mungkin kalau lu ada perbedaan pendapat, lu bisa komentar di kolom komentar. Kita diskusi ringan lah di kolom komentar. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.